Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pelajaran PPKN. Jangan lupa kalian siapkan buku paket tema 2 kalian dan juga alat tulisnya ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata tertib. Jangan lupa kalian perhatikan dengan baik ya. Pertama-tama kalian buka buku paket pada halaman 122. Mari membaca bersama. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Nah, sekarang Bu Guru akan memberi tanda pada beberapa kalimat seperti datang tepat waktu, memakai seragam sekolah dengan rapi, membuang sampah di tempat sampah, dan mematuhi aturan di sekolah. Kira-kira yang diberi Bu Guru kota ini dinamakan apa sih? Ya, ini yang dinamakan tata tertib di sekolah. Nah, pasti kalian bingung kan? Apa sih tata tertib itu? Tata tertib adalah peraturan yang dibuat untuk dipatuhi. Dan tata tertib bertujuan agar semua berjalan dengan tertib dan baik. Nah, kalian catat ya pengertian dan juga tujuan dari tata tertib. Selanjutnya pada halaman 127. Di situ ada beberapa anak sedang bermain bola secara berkelompok. Apakah Udin mematuhi tata tertib di sekolahnya? Bagaimana tata tertib berpakaian di sekolahmu? Apakah kamu mematuhinya? Nah, di sini merupakan ada beberapa poin, yaitu tata tertib berpakaian di sekolah. Nomor 1, yaitu pasti harus memakai seragam sesuai jadwal. 2, memakai dasi. 3, memakai ikat pinggang. 4, memakai kaos kaki putih. Dan yang terakhir yaitu memakai sepatu hitam. Nah, ini merupakan aturan-aturan atau tata tertib pada saat berpakaian di sekolah ya. Kalian catat pada halaman 127. Selanjutnya pada halaman 128. Di situ ada percakapan antara Udin dan juga Benny. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan bajumu yang keluar. Biarkan saja, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Halaman selanjutnya ya. Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam permainan saling dorong bola. Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus suportif atau mau menerima kekalahan. Nah, itu tadi merupakan percakapan antara Benny dan Udin. Nah, sekarang kita jawab yuk, apa saja tata tertib yang ada pada teks di atas. Lalu bagaimana tata tertib berpakaian di sekolah? Nah, tata tertib berpakaian di sekolah yaitu berpakaian rapi, memakai kaos kaki berwarna putih, memakai rok di bawah lutut, memakai sepatu hitam, rambut juga harus disisir dengan rapi, dan rambut anak laki-laki tidak melebihi telinga. Nah, kalian catat ya. Ini merupakan tata tertib berpakaian di sekolah. Selanjutnya pada halaman 151. Di sini ada percakapan antara Dayu dan juga Benny. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut
tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, di sini akan dijelaskan. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai, dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan juga santun. Nah, itu tadi merupakan aturan yang ada di sekolah ya, Nana. Selanjutnya, pada halaman 152, kita diminta untuk memberi tanda centang pada gambar yang sesuai dengan tata tertib sekolah. Yang pertama, nah itu silang ya. Kenapa? Karena Udin bajunya dikeluarkan, itu tidak boleh. Yang nomor 2, nah itu centang ya, sudah rapi. Dan yang ketiga, nah itu telat, tandanya tidak boleh masuk. Dan yang keempat itu berbaris upacara secara rapi, berarti centang ya. Jangan lupa kalian beri tanda di buku paket kalian pada halaman 152 dan 153. Selanjutnya, nah itu diberi tanda centang karena semuanya datang tepat waktu dan memakai seragam lengkap. Selanjutnya diberi tanda centang juga karena sudah rapi ya. Nah, selanjutnya yaitu membersihkan kelas saat piket, centang juga. Berdoa sebelum belajar juga centang. Dan yang terakhir itu telat, tandanya dia silang, tandanya tidak mematuhi aturan. Selanjutnya pada halaman 158, apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya, jika tata tertib tidak dipatuhi pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Wah, berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau yang pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarnya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, itu tadi merupakan manfaat dan juga akibat apabila tata tertib tidak dilakukan ya, Nana. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video Bu Guru. Jangan lupa selalu belajar dan juga menjaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.